Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaituddin Rizky, mahasiswa semester 3 jurusan D4 Fisioterapi Poltekkes Jakarta 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan perkembangan gerak pada usia 1 tahun pertama anak dan nantinya akan disambung dengan materi perkembangan sistem syaraf hingga usia anak itu mencapai 2 tahun dari masa embrio. Jadi untuk perkembangan gerak ini kita bisa mengawalinya dari masa neonatal. Masa neonatal sendiri adalah masa awal-awal kelahiran anak. Berbeda-beda pendapatnya, ada yang bilang 0 sampai 10 hari, ada yang 28 hari, bahkan ada yang 30 hari. Tapi di sini saya akan menjelaskan masa neonatal yang terhitung hanya 10 hari pertama kelahiran. Jadi pada masa 10 hari pertama kelahiran ini, gerakan anak itu masih sangat random. Dalam artian, gerakannya itu kemana-mana dan tidak bertujuan gerakan bayi ini. Karena bayi belum bisa mengontrol gerakannya. Terlebih lagi secara postur juga bayi cenderung dominan, sangat dominan fleksi dikarenakan ini kebiasaan di dalam janin ibu, dalam perut ibu, di mana bayi selalu berada dalam posisi fleksi. Mulai dari ekstremitasnya, cerang dan juga lehernya itu semua fleksi sehingga setelah lahir di masa neonatal masih terbawa kebiasaan postur fleksi ini. Dalam artian tonus otot-otot fleksornya itu masih sangat kuat dan sangat dominan. Dan flexor dari otot-otot ekstensor tubuhnya masih sangat lemah dan belum dominan. Terlebih lagi, gerak bayi juga terbatas karena bayi juga tidak terinteres pada masa neonatal ini terhadap cahaya, sehingga bayi tidak bisa membedakan cahaya yang berwarna-warna. Bayi pada masa neonatal itu hanya melihat cahaya hitam putih saja, sehingga gerakannya meskipun dipengaruhi oleh rangsangan cahaya itu dia tidak terlalu menunjukkan gerakan yang signifikan, hanya minim saja gerakannya. Dan otot lehernya pun juga masih sangat lemah ya, dalam artian tidak terkontrol gerakannya. Dan jika posturnya kita tengkurapkan atau ditelentangkan itu masih hanya lemah saja dan lurus saja, sehingga bisa dibilang seperti nyusruk lah istilahnya jika kita tengkurapkan si bayi ini. Lalu setelah masa neonatal kita memasuki masa usia 1 bulan pertama. Di sini mulai ada perkembangan ya dari geraknya. Dari postur kita lihat tonus otot ekstensor itu mulai meningkat. Kebiasaannya dari keseharian bayi yang sudah tidak di dalam kandungan, meskipun gerakannya masih dominan dengan yang mempengaruhi fleksi otot. Tapi secara perlahan ekstensornya juga mulai meningkat. Lalu visual bayi sudah sedikit lebih baik meski belum begitu bagus. Bayi sudah mulai menyadari kehadirannya dan juga kehadiran orang lain karena peningkatan kemampuan visualnya, sehingga dia bisa mulai smile atau tersenyum terhadap hal-hal yang ia lihat walaupun hanya sedikit mungkin. Lalu pada bayi usia 1 bulan, gerakan lehernya itu atau kepalanya sudah mulai bertujuan dan terarah. Jadi jika kita menengkurapkan bayi itu mulai bisa menyesuaikan kepalanya, bisa ke kanan atau ke kiri begitu. Dan jika bayi kita dalam posisi supinasi atau terlentang itu juga kepalanya sudah tidak terlalu naik seperti flexor pada masa-masa neonatal karena ekstensor mulai berkembang sehingga kepalanya sudah mulai agak jatuh ke bidang bawahnya atau ke tanah pada masa 1 bulan pertama ini. Itu pada masa 2 bulan pertama kelahiran. Jadi pada masa ini pun justru postur ekstensi itu sudah lebih dominan, tidak seperti masa neonatal yang postur fleksinya lebih dominan. Sekarang postur ekstensi sudah lebih dominan karena tonus ekstensornya sudah lebih besar daripada tonus otot fleksornya. Sehingga bayi sudah tidak melulu fleksi, meskipun terkadang juga masih ada gerakan fleksi dan gerakan juga masih cukup random, tapi secara dominan itu sudah menunjukkan postur-postur ekstensi pada tubuh seperti ekstremitas dan cerangnya. Meski begitu, pada usia 2 bulan juga belum begitu baik geraknya karena pada masa ini baru dimulai gerakan fungsional ya, dalam artian baru bisa mengatur gerakan fungsionalnya pada bayi. Dan visual juga semakin meningkat lagi, sudah lebih baik daripada masa 1 bulan, sehingga sudah mulai tertarik tuh gerakan bayi. Dia bisa menengok ke kanan dan ke kiri, mengikuti
apa yang ia lihat. Itu pada usia 3 bulan pertama itu gerakan fungsional pada bayi sudah lebih baik daripada usia 2 bulan. Dalam artian otot-ototnya sudah mulai lebih terkontrol. Kontrol kepala juga lebih baik dalam artian bisa menggunakannya untuk lebih fungsional. Dan arah kepala sudah midline dan atau lurus ke arah depan, tidak ke miring-miring ke kanan atau kiri gitu. Dan pada usia 3 bulan ini sudah lebih stabil gerakannya, ekstremitasnya, dan bayi sudah mulai bisa melakukan gerakan bilateral. Dalam artian jika tangan kanannya bergerak, maka tangan kirinya juga bergerak. Seperti itu pada usia 3 bulan. Pada 3 bulan pertama masa kelahiran ini. Pada usia 4 bulan, visualnya juga jauh berkembang. Dia sudah bisa membedakan warna sehingga dia cukup interest dengan terhadap warna dan cahaya. Dia sudah bisa menengok-nengok. Dan pada masa ini juga gerakan fungsionalnya itu sudah jauh lebih terkontrol dari masa sebelum-sebelumnya. Ditambah lagi jika tadi masa 3 bulan itu hanya kepala yang bisa midline. Jadi pada usia 4 bulan ini selain kepala, terang atau batang tubuh bayi juga sudah lebih midline arahnya dan tidak terlalu sefleksor, tidak terlalu sefleksi usia sebelumnya. Dan pada usia ini bayi juga sudah mulai belajar berguling dengan tengkurap sebelumnya ya. Tengkurapnya ini sudah bertumpu pada dada sebagai fulcrum utama dan postur tangannya, siku elbownya itu saat tengkurap juga sudah berada di depan dada. Jadi tidak terlalu ke belakang seperti ini pada usia 4 bulan. Ini masa-masanya belajar berguling. Lalu pada memasuki masa usia 5 bulan ini, setelah belajar berguling tadi sudah lebih aktif gerakannya, bayi juga mulai belajar duduk pada usia 5 bulan. Meskipun masih menggunakan tangan sebagai tumpuan atau bisa dibilang sebagai hand supportnya saat melakukan duduk. Lalu bayi juga mulai melakukan aktif dalam gerakan fungsionalnya. Dan bayi sudah mulai asik bermain sambil duduk pada hand support tersebut. Lalu memasuki usia 6 bulan, kontrol untuk gerakan kepala pada bayi ini sudah full atau sudah maksimal. Sehingga dia bisa bebas menggerakkan kepalanya untuk menengok atau melakukan gerakan lainnya. Dan pada bayi usia 6 bulan ini merangkak, tengkurap dan terlentang itu adalah aktivitas yang paling sering dilakukan oleh bayi. Ingat dia sudah juga memiliki kemampuan berguling ya pada usia sebelumnya, sehingga tengkurap dan terlentang itu juga menjadi hal yang sering dilakukan oleh bayi. Terlebih pada usia 6 bulan ini juga bayi sudah bisa melakukan gerakan volunteer atau gerakan yang secara sadar yang ingin ia lakukan, tidak involunteer seperti masa-masa sebelumnya, sehingga bayi sudah mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan dirinya dan juga lingkungannya. Pada masa 6 bulan tersebut juga menjadi masa awal bayi untuk mulai merangkak nih. Jadi bayi sudah mulai melakukan gerakan-gerakan crawling sedikit dan akhirnya pada masa ke 7 bulan pertama bayi setelah lahir, itu bayi sudah aktif melawan gravitasi. Dia sering crawling atau merangkak dan juga terkadang-kadang mulai melakukan rotasi, lalu mulai memanjat di benda yang ada di sekitarnya. Dan juga pada usia ini bayi sudah mulai sering weight shifting, bahkan merambat seperti ingin berdiri gitu pada usia 7 bulan. Dan pada memasuki usia 8 bulan adalah masa-masa awal di mana bayi itu sangat aktif mengeksplorasi lingkungan. Dia menggunakan kemampuan yang didapat pada usia 7 bulan tersebut untuk mengeksplor lingkungannya. Dia mulai lebih sering dari usia 7 bulan untuk merangkak, mencari hal-hal yang di sekitarnya, lalu lebih sering weight shifting juga. Dan pada usia 8 bulan gaya duduk bayi juga sudah mulai beragam nih. Dia mulai bisa melakukan side sitting dengan posisi duduknya sudah lebih bervariasi. Memasuki usia 9 bulan, jadi bayi sudah
semakin sering merangkak. Ya, jadi merangkak ini adalah lokomosi utama pada bayi usia 9 bulan. Dan pada saat usia ini bayi juga sering menggenggam benda-benda yang sekitarnya dan mulai belajar dan sering mencoba berdiri dengan cara merambat dengan benda yang ada di sekitarnya. Dan pada usia 9 juga adalah masa di mana motorik halus atau ven motor pada bayi ini sudah lebih dominan dan mulai terkontrol dibandingkan gross motor atau motorik kasarnya pada usia 9 bulan tersebut. Dan pada usia 10 bulan tentunya bayi sudah lebih aktif lagi nih dalam mengeksplor lingkungannya. Bayi sudah mulai mencoba berjalan ya dengan rambatan satu tangan. Jadi dia sambil berjalan sambil memegang benda sekitar itu menggunakan satu tangan sudah bisa. Dan persepsi pada bayi juga sudah mulai terbentuk sehingga bayi lebih aktif ya normalnya. Dan pada usia 10 bulan juga bayi itu sudah mampu untuk mencoba berjalan sendiri. Dan cara duduk bayi juga lebih variatif sehingga bayi sudah tidak memerlukan bantuan lagi seperti hand support tadi untuk duduk gitu pada usia 10 bulan. Lalu kemampuan dari 10 bulan tadi di usia 11 bulan juga sudah mulai berkembang lagi, di mana bayi sudah cukup mahir untuk berdiri dari menggunakan half kneeling ya atau hanya dengan dari tumpuan satu kaki. Itu sudah mulai sering mencoba-coba berdiri. Lalu juga sudah lebih mahir merambat dan tujuan arah kepala dan badannya sudah bisa lurus sesuai dengan objek yang dituju pada bayi saat ia merambat menggunakan satu tangan. Bayi juga lebih aktif lagi mengeksplor lingkungan pada usia 11 bulan ini. Dan memasuki usia 12 bulan atau masa 1 tahun pertama kelahiran bayi, tentu bayi sudah bisa berdiri dengan cukup baik, tentunya dengan wide base atau dasar tumpuan yang lebar. Jadi kakinya itu membuka cukup lebar untuk ia bisa berdiri dikarenakan tapak kaki bayi kan masih cukup kecil sehingga dia membutuhkan tumpuan yang lebih besar dengan cara kompensasinya itu membuka langkah yang cukup lebar untuk melakukan berdiri. Lalu juga kita ketahui pada 11 bulan itu ketika bayi mencoba melangkah dia masih belum stabil dan belum bisa melangkah banyak, hanya mencoba satu langkah demi satu langkah. Namun pada usia 12 bulan bayi sudah cukup mahir dalam melangkah dan bahkan kebanyakan kasus juga dalam usia 12 bulan ada bayi yang bisa berjalan dengan cukup baik. Dan tentunya meski begitu keseimbangannya juga belum terlalu baik ya, meski sudah cukup bisa dibilang bagus pada usia 12 bulan ini. Ketika bayi 12 bulan atau 1 tahun mencoba mengangkat satu kakinya, dia hanya bisa bertahan beberapa saat saja sebelum akhirnya kembali bertumbuh pada 2 kaki atau terjatuh. Tapi itu bagian dari learning pada motorik bayi. Sehingga pada 12 bulan ini hingga masa kedua tahunnya nanti atau kesekian tahun itu mulai sering-sering bayi ini berlatih berjalan dan banyak mengeksplor lingkungannya dan sering bermain. Bayi mulai merasa bisa melakukan apapun ya dengan kemampuan berjalannya, mulai ingin tahu dengan banyak hal pada usia 12 bulan juga. Ya, dan setelah membahas tentang perkembangan gerak pada bayi hingga usia 1 tahun, penting juga untuk kita membahas perkembangan sistem saraf pada bayi dari masa embrioniknya hingga usia sekitar 1-2 tahun juga untuk pada perkembangan saraf. Jadi pada masa embrionik ini kan lapisan bakal bayi ini terdiri dari 3 lapis. Ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Di mana lapisan ectoderm ini atau lapisan terluar yang nantinya akan berubah atau berdiferensiasi menjadi sistem saraf yang kita ketahui hingga saat ini. Dan pembentukannya itu dimulai pada sekitar minggu ketiga atau minggu keempat pada masa embrionik. Fase pembentukan saraf atau perkembangan saraf itu diawali dengan fase neuralisasi atau fase awalnya. Jadi fase neuralisasi ini adalah fase di mana sebuah bakal saraf bernama neural plate atau lempeng saraf itu akan berpisah. Dia menjadi 2 bagian, ada neural groove dan juga neural chest itu pada hari ke-23. 20 sampai 23.
Jadi pada masa waktu ini daripada neural plate tadi, bagian dalamnya berkumpul menjadi neural groove dan bagian luarnya akan menebal menjadi neural chest. Neural groove inilah yang nantinya akan menjadi sistem saraf pusat mulai dari otak dan juga medula spinalis. Dan neural chest ini yang nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Tentunya setelah mereka membentuk menjadi neural tube atau tabung neural. Dan pada keduanya atau di neural chest nantinya akan bertanggung jawab untuk terhadap rangsang sensomotorik yang akan dikerjakan pada syaraf. Dan setelah dari fase neuralisasi akan sistem saraf tadi memasuki fase berikutnya, yaitu fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah fase pembentukan saraf berikutnya, di mana pada bagian otak itu, anterior otak, akan menutupi daripada diencephalon, sehingga mulai terbentuk seperti otak manusia pada normalnya. Itu terjadi pada minggu ke-11 untuk fase proliferasinya, hingga akhir bulan kedua atau mendekati bulan ketiga. Dan pada bulan ketiga itu sampai bulan ke-6 adalah fase migrasi, di mana dalam fase migrasi ini ada beberapa bagian dari sel-sel saraf pusat yang menyebar ke bagian-bagian spesifik di sekujur tubuh. Hingga akhir bulan ke-6 ya, dari awalnya hingga akhir bulan ke-6, awal fase migrasi terjadi tadi dari awal bulan ketiga. Selama masa tersebut akan menyebar bagian-bagian dari sistem saraf pusat ke bagian seluruh tubuh. Meski begitu, sebagian besar fungsi dari tahap migrasi ini belum diketahui secara pasti mengapa ada bagian sistem saraf pusat yang menyebar ke seluruh tubuh. Dilanjut setelah fase migrasi itu adalah fase organisasi ya, atau pembentukan dari struktur sistem saraf. Jadi pada fase ini itu mulai dari sistem saraf terbentuk struktur lengkap seperti pembuatan dendrit, pembuatan cabang-cabang aksonal, dan juga bahkan pertautan sinaptik ya juga sudah mulai tersusun pada fase organisasi sistem saraf ini. Dan juga terdapat pelapisannya pada sistem saraf untuk melindungi sistem saraf tersebut, sehingga pada nantinya di usia kehamilan memasuki usia akhir 6 bulan itu sudah terbentuk sistem saraf yang bisa dibilang sempurna, dalam artian satu sel saraf sudah terdiri dari struktur yang lengkap seperti tadi setelah adanya pembuatan dendrit dan juga percabangan aksonal begitu, sehingga pada nantinya sistem saraf sudah mulai bekerja pada akhir bulan ke-6 tersebut dengan struktur yang cukup lengkap. Dan selama berjalannya proses yang sudah dibahas panjang tadi itu, sebenarnya terjadi juga suatu proses yang dinamakan proses mielinisasi. Jadi proses mielinisasi ini berkembang atau dimulai dari masa janin sampai kita dewasa nanti. Namun ketika masuk ke masa lansia muda atau lansia tua itu sudah tidak terbentuk fase mielinisasi atau pembentukan selubung mielin tadi, dan bahkan ketika memasuki usia tua itu cenderung terjadi penurunan jumlah selubung mielin. Lalu apa sih fungsi selubung mielin? Fungsi selubung mielin ini adalah melindungi sel saraf dan mempercepat impuls saraf untuk dialirkan ke sel saraf lainnya. Dan fase mielinisasi ini terus terjadi ya sepanjang alur kehidupan seperti yang sudah dibilang tadi, hingga masa dewasa atau lansia muda. Setelah pembentukan saraf di masa embrionik tadi, setelah lahir pun masih terjadi perkembangan sistem saraf. Pada bayi masa neonatal diketahui itu berat otak ya itu masih sekitar 25% atau seperempatnya dari berat otak orang dewasa. Hal ini juga menyesuaikan ya dengan ukuran kepala bayi yang masih tidak sebesar orang dewasa. Ukuran kepala pada bayi itu juga masih 70% dari rata-rata ukuran kepala orang dewasa. Dan pada masa neonatal ini juga masih terjadi proliferasi, sehingga fase ini sebenarnya terus berlanjut sehingga setelah masa kelahiran tadi, setelah masa embrionik. Dan juga mielinisasi tentunya kembali masih berlanjut. Dan pada masa ini adalah masa-masanya mielinisasi pada jalur saraf sentuhan.
memasuki usia 2 bulan, perkembangan terjadi adalah perkembangan pada pengorganisasian central nerve system atau pada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi seperti pada pembahasan sebelumnya ya, di mana gerak pada bayi itu masih sedikit mengalami hambatan karena fungsi visual yang belum maksimal. Hal ini berhubungan dengan pengorganisasian CNS tersebut pada masa kelahiran 2 bulan pertama. Jadi pada masa ini fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak spesifik itu masih baru dibentuk. Dan setelah masa 3 bulan sampai 4 bulan tidak ada perkembangan jauh berbeda. Masih ada myelinisasi tentunya, lalu organisasi dari central nerve system, dan akan terus berkembang proliferasi pada usia hingga ke 3-4 bulan tersebut. Dan berikutnya pada masa usia 5 bulan pertama bayi, ya, kita ketahui sebelumnya kan penglihatan pada bayi itu mulai bekerja maksimal pada usia 4 dan 5 bulan. Nah, pada usia 5 bulan inilah jalur visual saraf yang mengatur visual tentang pada bayi ini ya, atau lobus spesifiknya lobus occipital ini mulai bekerja dengan maksimal. Jadi sehingga bayi bisa melihat dengan baik karena perkembangan sistem saraf yang mengatur visual tersebut. Dan masuki usia kelahiran ke-6 atau 6 bulan pertama pada bayi, itu mulai terbentuk struktur saraf yang terintegrasi pada bayi, yaitu pembentukan jalur kortikospinalis pada traktus kortikospinal pada bayi dengan anterior horner pada medula spinalis. Dan juga pada usia 6 bulan ini terbentuklah jalur-jalur persarafan yang bertanggung jawab untuk mengatasi atau mengatur pendengaran ya, auditori, dan juga kembali visual masih berkembang sistem sarafnya pada usia 6 bulan tersebut. Dan setelah pada masa 6 bulan kelahiran itu ya, 6 bulan pertama pada bayi hingga 7, 8, 9 bulan dan hingga 2 tahun pertama itu tidak banyak perbedaan perkembangan saraf. Hanya saja perkembangannya lebih masif. Dalam artian saraf yang mengatur motorik itu terus berkembang hingga masa usia 2 tahun pertama anak. Inilah yang dinamakan golden age pada anak ya, di mana anak itu pada usia 2 tahun pertama memerlukan stimulasi saraf yang cukup agar sistem sarafnya bisa bekerja dengan maksimal. Dan kembali ya, selubung mielin terus memproduksi selubung mielin tersebut sehingga penyampaian impuls saraf itu lebih efektif dan lebih cepat. Dan pada usia ke-2 tahun, beberapa penelitian mengungkap jumlah sinaps pada anak itu mencapai sekitar 15.000 sinaps dalam satu neuronnya. Jumlah cukup banyak bagi sistem saraf tersebut yang memungkinkan sistem saraf terus mengintegrasikan atau mengembangkan dirinya untuk mendukung daripada perkembangan gerak pada anak yang telah disampaikan sebelumnya. Sehingga kesimpulannya pada kita ketahui kali ini adalah perkembangan sistem saraf berjalan atau berkembang sejajar dengan perkembangan gerak anak, karena sistem saraf yang mengatur gerak, khususnya gerak ya pada anak. Dan tidak hanya gerak sebenarnya, ada juga kognisi dan hal-hal lainnya yang membutuhkan atau melibatkan perkembangan sistem saraf. Contohnya apa? Seperti contohnya ketika tadi anak masa usia neonatal itu dia tidak akan bergerak atau menunjukkan interest berupa gerak terhadap cahaya dan gambar karena dia belum bisa melihat dengan jelas, hanya hitam putih pandangannya. Dia tidak bisa melihat karena apa? Dikarenakan sistem saraf yang mengatur penglihatan itu belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga nantinya ketika memasuki usia ke-5 sampai 6 bulan, ketika sistem saraf yang mengatur tentang penglihatan sudah terbentuk dengan baik, maka bayi sudah mulai interest dengan gambar, cahaya, dan juga warna. Itulah kesimpulan antara perkembangan sistem saraf dan gerak pada anak yang keduanya itu saling berkaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.